Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Merna Gletesia Tampu-Bolon dengan NPM 23151039. Saya anggota dari kelompok 3 yang membuat buku monograf yang berjudul Aset Tetap, Pertumbuhan Perusahaan, Resiko Bisnis, dan Keuntungan Terhadap Kebijakan Utang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan perusahaan bab 2 dari buku monograf yang telah kami buat. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas. Dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan pendanaan yang tepat dan efisien. Kebijakan hutang menjadi salah satu keputusan krusial yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Berbagai faktor internal perusahaan seperti struktur aset tetap, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, serta ekspor terhadap risiko bisnis memainkan peran penting dalam penentuan kebijakan hutang yang optimal. Apa sih itu pertumbuhan perusahaan? Pertumbuhan perusahaan menurut Evelyn dan Hani tahun 2021 menyatakan pertumbuhan perusahaan adalah perbandingan total aset yang dimiliki perusahaan dengan tahun aset sebelumnya. Sedangkan menurut Indrawati dalam jurnal Jessica Yulia tahun 2021 menyatakan pertumbuhan perusahaan atau company growth merupakan seberapa jauh perusahaan dapat menempatkan diri dalam perekonomian secara keseluruhan pada suatu lingkup industri tertentu. Nah, saya tadi sudah menjelaskan apa itu pertumbuhan perusahaan. Namun, seberapa penting sih pertumbuhan perusahaan? Pentingnya pertumbuhan perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan, bersaing, dan memberikan nilai yang lebih kepada para pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pertumbuhan perusahaan menjadi aspek yang penting. Nomor 1, meningkatkan keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang tumbuh memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang karena mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dan nilai pemegang saham. Pertumbuhan biasanya menghasilkan pendapatan yang lebih besar yang pada akhirnya meningkatkan laba. Hal ini juga meningkatkan nilai saham perusahaan, memberikan imbas hasil yang lebih baik bagi pemegang saham. Yang ketiga, memperluas jangkau pasar. Perusahaan yang berkembang memiliki kemampuan untuk memperluas basis pelanggan mereka dan meningkatkan dominasi di pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Perusahaan yang tumbuh dan berinvestasi dalam inovasi, teknologi baru, dan pembangunan produk yang membuat mereka tetap kompetitif. Yang keempat, meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan. Pertumbuhan perusahaan lebih banyak peluang karir dan keamanan kerja bagi karyawan. Dengan pertumbuhan, perusahaan dapat memberikan pelayanan atau produk yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, diverifikasi dan mitigasi risiko. Perusahaan yang tumbuh dapat mendiverifikasi produk, layanan, atau pasar mereka sehingga mengurangi ketergantungan pada suatu sumber pendapatan. Yang ketujuh, kontribusi terhadap ekonomi. Perusahaan yang berkembang menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Yang kedelapan, meningkatkan reputasi kepercayaan. Pertumbuhan yang konsisten menciptakan citra positif di mata investor, mitra bisnis, dan pelanggan yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan. Nah, itulah mengapa pentingnya pertumbuhan perusahaan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor pertumbuhan perusahaan. Faktor-faktor pertumbuhan perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor internal yang paling penting dalam pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Inovasi, produk, dan penerapan teknologi baru seringkali menjadi pembeda antara perusahaan yang dan perusahaan yang terus berkembang. Yang ketiga, manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang efisien merupakan perusahaan untuk menjaga likuiditas daya saing di pasar. Yang keempat, lingkungan eksternal. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, pemerintah, dan persaingan industri juga berperan penting dalam pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya adalah contoh
pertumbuhan perusahaan. Contoh pertumbuhan perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Sebuah perusahaan yang memproduksi produk konsumen mengalami pertumbuhan penjualan tahunan 15% selama 5 tahun berturut-turut berkat strategi pemasaran yang lebih baik dan memperluas pasar internasional. Yang kedua, ekspansi pasar. Sebuah startup teknologi yang awalnya hanya beroperasi di suatu kota berhasil membuka cabang di beberapa kota besar dan memperkenalkannya di pasar internasional. Yang ketiga, ada inovasi produk. Perusahaan makan cepat saji membedakan produk yang baru diterima dengan baik oleh konsumen, seperti menu sehat atau varian produk yang lebih sesuai dan tren konsumen masyarakat. Yang keempat, perbaikan operasional. Sebuah pabrik manufaktur melakukan otomatisasi di lini produk yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi tanpa meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Nah, selanjutnya adalah tantangan dan solusi pertumbuhan perusahaan. Terdapat 3 tantangan dan solusinya. Yang pertama adalah skalabilitas operasional. Seiring pertumbuhan, sistem dan proses yang ada mungkin tidak cukup efisien untuk menangani volume yang lebih besar. Solusinya adalah mengimplementasikan teknologi seperti ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional dan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Dengan pertumbuhan yang cepat, sumber daya atau manusia maupun keuangan bisa menjadi terbatas. Solusinya adalah meningkatkan rekrutmen untuk menambah tenaga kerja serta mencari pendanaan tambahan atau menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, yang terakhir, persaingan bisnis. Pasar yang semakin berkembang dapat menambah tingkat persaingan yang lebih tinggi. Solusinya adalah fokus pada diferensiasi produk atau layanan, serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya adalah strategi pertumbuhan perusahaan. Strategi pertumbuhan perusahaan adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan ukuran, bangsa pasar, dan nilai bisnis secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan perlu memiliki rancangan yang jelas dan terarah untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah penetrasi pasar, di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualan produk yang sudah ada di pasar yang sama. Strategi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan upaya pemasaran, menawarkan promosi atau diskon, serta memperluas saluran distribusi dengan cara perusahaan dengan menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas konsumen yang sudah ada. Kesimpulannya dari pertumbuhan perusahaan adalah meskipun pertumbuhan membuka peluang besar, perusahaan juga harus menghadapi berbagai tantangan seperti skalabilitas operasional, pengelolaan sumber daya, persaingan pasar, dan kompleksitas keuangan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu mengimplementasikan solusi yang tepat seperti teknologi untuk otomatisasi, pengelolaan yang efisien, dan inovasi yang berkelanjutan. Penting juga untuk memastikan kualitas produk yang tepat terjaga, pengelolaan talenta dilakukan dengan baik, dan proses komunikasi internal berjalan lancar. Dengan pendekatan yang strategis, pertumbuhan perusahaan dapat dikelola dengan sukses untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya Merna Tampobulon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.